FP tolong bilangin teman-teman yang belum pada join, anak-anak S3 juga bilangin teman-teman yang belum join, suruh join ya. Karena 1 menit lagi kita akan mulai kelas kita. Thank you. Oke, yuk guys, udah jam 9.30, dibuka dulu yuk videonya yuk semuanya. Marvel dan Jessica sama Vincent, videonya dibuka ya. Sambil kita tunggu Mr. Lucky. Gimana tugasnya yang kemarin? Apakah sudah dikirim semua ke Google Classroom? Sudah dong. Iya, kemarin ada tugas grouping ya, betul ya? Tugas diskusi grup. Kalian masih ingat kan grup kalian masing-masing siapa semuanya? Ingat dong kalau grup saya mah. Tahu deh yang lain. Pada dicatat nggak nih grupnya, grup siapa aja? Aku udah, Miss. Udah tahu grup aku. Semua anggota grup itu wajib upload hasil tugasnya ya. Jadi walaupun misalnya Chelsea sama Krisalim satu grup dan hasilnya sama, ya nggak apa-apa, kalian di-upload aja dua-duanya. Jadi setiap orang nanti uploadnya pribadi masing-masing, jadi nggak perwakilan grup aja. Kirim kemana, Miss? Google Classroom. Bukannya di presentasi? Iya, tapi hasil diskusinya juga dikirim ke Google Classroom. Oke. Ya, Google Classroom-nya udah ada kok. Kemarin Gimana? sudah disediakan sama Miss Ayu. Coba dicek. Udah buatin. Udah dong. Yuk dibuka dulu yuk videonya semua. Mr. Lucky-nya juga udah di sini. Ini kan anaknya sedikit ya. Jadi kalian wajib buka video semuanya. Oke, silakan Mr. Lucky. Okay, good morning everybody. Morning. Good morning, sir. Good morning. Apa kabar semuanya? Oke. Minggu lalu kita sudah bahas ya tentang gratitude ya, tentang bersyukur ya. Nah, siapa yang bisa jawab dulu? Apa itu bersyukur? Bersyukur itu kita nggak punya apa-apa, ada orang mempunyai. Kita harus bersyukur apa yang dia seadanya. Oke, boleh. Yang lain. Kalau dari saya sih, bersyukur artinya kita bisa melihat ada potensi maksimal di barang-barang yang kita punya, walaupun terbatas banget. Oke, boleh. Yang sudah ngasih catatannya ke Google Link yang kemarin sudah semua, Miss Firly? Iya, tadi ada beberapa yang ngirimnya tuh perwakilan grup, Mister. Udah aku suruh kirim ulang semua. Ya, oke. So, dengerin baik-baik. Jadi karena kita sekarang sudah di-separate kelas-kelasnya, artinya bahwa kamu yang pertama perlu buka kamera. Ya, kecuali kamera kamu rusak dan memang kondisi kamu nggak bisa buka kamera, kamu bisa izin sama Miss Firly. Yang kedua adalah kamu perlu buat catatan setiap kali saya ngajar, ataupun mungkin mendengar rekaman, kamu perlu buat catatan. Dan catatan dikirim ke Google Classroom, di link ya. Oke, dan catatan itu tidak boleh dikirim lebih dari jam 3. Jadi jam 3 sore hari ini tuh deadline. Begitu. Paham ya semua ya? Ya, kalau kamu melewati itu berarti artinya kamu nggak masuk atau kamu dianggapnya absen gitu. Oke? So, kalau dari kemarin rekaman yang saya kasih, kira-kira apa itu? Gratitude itu apa? Kan kemarin di rekaman itu saya jelasin tuh, bersyukur itu adalah apa? Ini semuanya nggak bisa jawab nih.
Halo? Oke, kalau semuanya nggak bisa jawab, kita berhenti dulu kelasnya. Pelajari dulu semuanya. Kalau sampai bisa jawab, baru kita mulai lagi. Ya, saya ngajar yang Senin Rabu, semuanya bisa jawab tuh begitu ditanya. Yang ini nggak bisa jawab sama sekali. Satu pun nggak ada yang jawab. Ya, stop dulu semuanya, stop. Sekarang buka lagi kelasnya. Berarti yang hari ini kelasnya kita nggak usah ada dulu. Ya, Iya, ini satu pun Levi nggak ada yang. raise hand, Mister. Silahkan Levi. Kenapa Levi? Coba jawab. Menurut aku bersyukur itu kayak menerima segala sesuatu yang udah dikasih sama Tuhan, baik ataupun Ya, buruk. thank you. Enggak, sekarang sorry. Thank you Levi jawabannya. Yang Mr. Luki mau adalah kemarin waktu kita kasih rekaman itu kamu baca gak? Kamu denger dong. Itu kan dijelasin tuh di situ tuh. Nah, yang mau Mr. Luki tanya adalah bersyukur itu menurut rekaman kemarin apa? Yang tadi Levi jawab benar. Oke, benar. Tapi yang saya tanya sebetulnya yang kemarin waktu saya rekaman itu ada rekaman, itu kemampuan bersyukur tuh apa? Coba. Silakan, Chelsea. Kalau yang dari rekaman aku dengar kemarin itu aku ada catat juga, bersyukur itu proses berpikir untuk mencari apa yang kita punya. Ya, betul ya. Mencari atau itu bersyukur itu adalah kemampuan berpikir mencari tahu apa yang kita punya. Ya, jadi kayak Levi tadi jawab betul, itu juga sama, tapi itu adalah kemampuan berpikir. Ya, kemampuan berpikir kita tuh punya apa, makanya kita bisa 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 mengucap syukur, gitu. Kalau kita nggak bisa mencari tahu apa yang kita punya, ya kita nggak bisa mengucap syukur. Contoh misalnya sekarang, kalau kita bicara sekarang tentang offline, online. Siapa yang nggak mau offline? Siapa yang nggak mau onsite? Semua juga maunya onsite, ya kan? Tapi masalahnya adalah sekarang kita nggak punya itu. Kita nggak punya itu dan kita tidak mungkin lakukan itu. Yang kita mungkin lakukan apa sekarang? Ya online, ya berarti bersyukur. Dengan adanya online, kita masih bisa ketemu, masih bisa belajar. Ya, coba, apa yang terjadi di Ukraina? Ada yang tahu yang terjadi di Ukraina sekarang apa? Yap, perang. War breakout everywhere, especially Nah, Kiev. ya, kamu mungkin sekarang mendengar kata perang, mungkin kamu nggak ngerasain apa-apa. Kenapa? Karena kamu nggak di sana. Gitu, kamu nggak Iya, pernah di sana dan kamu nggak ngerasain tuh perang tuh kayak apa. Ya, itu yang namanya detakan bunyi pesawat. Gini deh, siapa yang pernah terganggu kalau ada nyamuk waktu tidur? Siapa? Nah, em, bunyi Banyak. nyamuk, bunyi nyamuk di telinga kita itu kan menyebalkan banget kan? Kamu bayangin iya. sekarang kamu ngedenger desingan peluru. Kalau nyamuk bunyi, ngegigit kamu nggak mati. Kalau ini kamu denger desingan peluru, dan kalau kamu ketembak atau kamu kebom, kamu mati. Bayangin. Ya, jadi kondisi kita sekarang saat ini kita nggak dalam kondisi perang loh. Ya. Nah, berarti kan itu artinya kita dalam kondisi di mana kondisi kita baik. Ya jadi kita bersyukur. Ya, kita perlu bersyukur. Apa sih yang namanya bersyukur itu? Bersyukur itu gini, bersyukur itu tuh kalau kamu nggak punya kemampuan berpikir untuk mencari tahu apa yang kita punya, kamu nggak akan pernah bisa bersyukur. Kamu masih punya mama, masih punya papa. Tahu nggak itu kamu? Sadar nggak itu? Sadar. Ya, yang masalahnya adalah kita nggak sadar. Kalau kamu bilang apakah kamu semua sadar? Belum tentu sadar. Kenapa belum tentu sadar? Karena kita selama ini mungkin waktu ada orang di samping kita, kita nggak pernah berterima kasih. Makasih loh ada dia di samping saya. Jadi itu makanya tadi saya sebut bersyukur itu adalah kemampuan berpikir, mengolah, mencari tahu apa yang kita punya. Apa sih yang kita punya sebenarnya? Tadi pagi bangun tidur, kita punya apa sih gitu? Kita masih bisa apa sih? Ah, itu bersyukur gitu. Nah masalahnya adalah kadang-kadang kita sendiri kita nggak tahu kita punya apa. Kita nggak merasa kita punya apa. Masih bisa minum, masih bisa nelen, itu bersyukur. Ada orang yang waktu minum dia nggak bisa ketelen. Siapa yang pernah asam lambung dan asam lambungnya udah sampai tenggorokan. Begitu minum airnya keluar lagi. Itu karena ada asam lambung, nah. Lorencia pernah. Berarti apa? Waktu minum nggak enak kan? Siapa yang pernah tidur terus asam lambungnya sampai tenggorokan? Pas tidur kok berasa asam seperti keluar di mulut. Nah itu juga kan namanya asam lambung. Makanya
Kalau kamu nggak bisa berpikir untuk mencari tahu apa yang kita punya, nggak bisa bersyukur. Ya. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar ada 4 hal keuntungan atau hal-hal yang membuat kita mendapatkan keuntungan. Ya. Jadi 4 benefit dari bersyukur. Nah, ini catat nih, ya. Nanti pas catatan jangan bingung. Ya, jadi 4 hal Recording in progress. atau 4 keberuntungan kita bisa yang kita dapatkan kalau kita mengucap syukur. Yang pertama ya. Yang pertama adalah waktu kita bisa mengucap syukur, it increase our quality of sleep ya. Meningkatkan kualitas tidur kita. Itu keuntungan pertama. Keuntungan pertama orang bersyukur itu adalah dia tidurnya enak. Kenapa dia tidurnya enak? Kenapa dia tidurnya enak? Karena waktu dia tidur, dia tenang. Orang yang bisa mengucap syukur itu waktu tidur dia tenang. Ya mungkin dia dalam masalah, mungkin juga dia sakit, mungkin juga dia lagi gak enak badan, mungkin juga dia lagi berduka, mungkin dia juga lagi dalam kondisi yang tidak pas. Ya. Tetapi karena dia bersyukur, dia bisa tenang. Kok bisa sih orang bersyukur tenang? Nah, perhatikan ya. Kok bisa sih orang bersyukur jadi tenang? Karena waktu orang bersyukur dan dia tenang, ada 3 elemen di situ. Ada 3 hal yang terjadi di situ. Catat ya, yang pertama ada iman di situ. Yang kedua ada pengharapan di situ. Yang ketiga ada kasih. Ulang ya, ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Jadi orang yang bersyukur itu waktu dia tidurnya enak, karena dia tenang, itu ada iman, pengharapan, dan kasih. Iman maksudnya apa? Dengerin ya. Iman maksudnya apa? Begini, waktu dia tidur dengan tenang, dia bisa percaya, kan ada iman kan, dia bisa percaya bahwa Tuhan pasti tolong dia. Dia percaya kalau nanti besok pagi dia bangun, ya Tuhan pasti tolong dia. Dia percaya waktu nanti dia tidur dengan tenang, dia tidur tenang, dia berserah, dia berserah sama Tuhan, dia percaya Tuhan akan bekerja dalam masalah dia. Itu iman. Yang kedua, pengharapan. Pengharapan apa? Dia berharap, dia punya hope. Nanti waktu aku tidur, aku istirahat aja, aku tenang aja, aku tidur aja. Karena aku tahu ada pengharapan di dalam Tuhan. Nanti besok pagi, walaupun masalahnya nggak hilang, walaupun sakitnya nggak hilang, tapi Tuhan kasih dia kekuatan. Walaupun rasanya mungkin masalahnya nggak hilang, tapi Tuhan kasih dia kekuatan. Besok pagi waktu dia bangun, dia berharap ada sesuatu yang terjadi yang baru, ada good news. Dan yang ketiga adalah orang yang bisa bersyukur dan dia tenang. Yang ketiga elemennya apa? Ada kasih di situ. Dia yakin. Ya dia tenang aja, dia tidur aja. Kenapa dia yakin? Karena apa? Tuhan memberikan dia kasih dalam hidupnya. Dan ada orang-orang yang bisa mengasihi dia, yang sayang sama dia, yang peduli sama dia, yang akan menolong dia. Jadi waktu orang itu bisa tidur dengan tenang, ya, itu bukan karena dia cuek, masa bodoh, emang gue pikirin, emang gue nggak masa bodoh lah. Bukan, tapi karena dia percaya, ya, dia punya iman. Tuhan akan bekerja, Tuhan akan menolong. Dia punya pengharapan, besok pagi kalau saya bangun ada good news. Besok pagi kalau saya bangun walaupun masalah masih ada, walaupun sakit masih ada, tapi saya kuat. Saya bisa jalan, saya bisa bergerak, saya mampu. Lalu yang ketiga apa? Ada kasih. Tuhan memberikan dia kasih. Kasih itu membuat orang tidak takut. Kasih itu membuat orang tidak khawatir. Kasih itu membuat orang menjadi lebih kuat. Kasih itu memberikan kebahagiaan. Dan dia juga percaya bahwa masih banyak orang yang sayang sama dia. Begitu. Ya, makanya kenapa ada orang-orang yang punya masalah sedikit, dia nggak bisa tidur. Kenapa? Karena dia nggak percaya sama Tuhan. Dia nggak punya pengharapan. Ya ampun, besok pagi pasti habis dah gue, mati dah gue, hancur dah gue, kacau dah gue. Ya. Dan dia juga nggak ada kasih di situ. Kenapa nggak ada kasih? Karena dia nggak memiliki apa-apa. Kan tadi saya bilang kasih itu membuat dia semakin kuat, semakin berani.
Oke, sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Sepertinya belum ada pertanyaan, Mister. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya yang tanya. Coba tadi ada 4 keuntungan waktu kita bersyukur. Ya, ada 4 keuntungan. Keuntungan yang pertama saya udah sebutin. Silakan dijelasin. Apa keuntungan yang pertama kalau kita bersyukur? Iman. Oh, belum sampai situ Elizabeth. Michelle, apa Michelle? Harapan. Kualitas tidur kita itu meningkat karena kita bisa Kualitas tenang. tidur yang Nah, meningkat. karena kenapa kita bisa tenang? Karena kita tuh percaya bahwa kita bukan percaya. Kita tuh punya iman, pengharapan, sama kasih. Nah, itu dapatnya dari mana ya? Dari Tuhan gitu. Kita percaya kepada Tuhan. Gitu, maka kita bisa tenang. Gitu. Thank you Michelle. Yang lain ada gak yang lain? Coba. Jadi apa tadi? Keuntungan pertama kalau kita bersyukur itu adalah kita tidurnya enak. Ya. Ya, kenapa tidurnya enak? Nah, itu perlu dijelasin. Silakan, siapa yang bisa jawab? Oke, berarti saya tunjuk aja ya. Samuel, silakan Samuel. Karena tidur ada Samuel, iman. silakan. Samuel. Coba dijelasin. Samuel. Samuel. Suaranya kedengeran nggak, Samuel? Kenapa misteri? Coba jelasin tadi, kan ada 4 keuntungan orang bersyukur. Yang pertama apa? Terus jelasin coba. Selalu happy. Ah? Selalu happy. Kamu dengerin nggak tadi Mr. Lucky ngomong apa? Sam? 4 alasan mengapa bersyukur gitu. Iya. Keuntungan Yang pertama apa? apa ya? Kurang dengar tadi. Berarti kamu nggak ada catatan dong tadi. Kalau tadi nggak dengerin, berarti kamu nggak nyatet dong. Sam? Iya. Nyatet nggak tadi? Kurang. Nah, terus kalau nanti kalau kurang, nanti gimana ngasih tugas ngirimnya? Sam? Kamu dengerin. Nanti ada lagi yang teman kamu jelasin, catat ya. Dengerin. Tadi Michelle juga udah jelasin tuh. Kamu nggak nyatet berarti. Dengerin ya guys ya. Miss-missnya harus tegas ya Miss. Kalau mereka nggak kirim catatan, berarti absen nggak ada. Dan kalau nggak bisa jawab, berarti nggak ada absen. Ya. Jadi jangan waktu gurunya ngajar tuh setel musik apa dengerin yang lain. Terus kamu pikir kita nggak tanya. Ya, kita cek lagi. Pokoknya intinya ini sekolah. Ya. Oke. Saya tanya lagi coba. Ivan, coba jelasin Ivan. Ya. Silakan jelasin. Iya, rencananya aja. Kita apa, Mister? Yang tadi yang bisa dijelasin. 4 keuntungan apa? Ya, makasih ya. Gitu. Belum tahu. Walah. 4 hal yang kita dapat dari bersyukur. 1, kita tidurnya enak karena pikirannya tenang. Oke, kenapa tidur tenang Ivan? Macam-macam. Tidak punya pikiran macam-macam.
negatif, negatif, tidak punya macam-macam. Ini kamu catat atau ada orang yang ngasih tahu kamu di belakang? Enggak, Catat apa enggak kamu tadi? di belakangnya itu. Enggak, kamu catat enggak? Enggak, Lah, Deviria, coba silakan jelasin Deviria. Ya, Sir. Yang tadi Miss Luki jelasin apa? Jelasin coba. Eh, jadi orang yang tidur nyenyak itu karena dia itu bersyukur. Orang yang bersyukur tidur enak karena yang pertama itu karena iman, habis itu pengharapan dan kasih. Oke, thank you. Javier, silakan jelasin Javier. Orang yang tidurnya enak itu bersyukur sama berterima kasih. Lah, ini pada kelas 1 SMP hari Senin catatannya lebih hebat dari kamu loh. Ini kelas 3 SMP sama SMA ya? Miss, Iya, beberapa ada yang kelas 1 sama kelas 2 juga, Mister, di CFP. iya justru kelas 1, kelas 2 yang hari Senin, hari Rabu catatannya lebih bagus loh. Karena mendengarkan, kupingnya dengar. Ya tolong dicatat semuanya nih. Yang siapa nih namanya nih, yang Samuel. Siapa lagi ya tadi yang nggak nyatet? Nanti bikin ketemu sama saya khusus. Kalau Oke, catatannya baik, nggak benar, Mister. ini kacau kayak gini. Berarti waktu bikin kelas gede-gede kamu orang nggak denger ya? Mungkin mau ngomongnya cepet banget. Ya, kalau kecepatan bilangin, biar center pelan-pelan. Coba. Chelsea, coba. Chelsea jelasin. Dengerin. Kamu orang yang nggak ada catatannya dengerin sekarang. Oke, jadi ada 4 benefit dari bersyukur. Yang pertama itu increase quality of sleep, meningkatkan kualitas tidur. Waktu dia tidur dia jadi tenang. Mungkin dia lagi ada di keadaan yang negatif, tapi dia bersyukur, makanya dia bisa tidur tenang. Dan ada beberapa orang yang kalau lagi di keadaan yang nggak enak tuh nggak bisa tidur. Nah, kenapa orang bisa tidur meskipun dia ada masalah? Nah, dia percaya dia punya 3 elemen ketenangan, yaitu yang pertama ada iman. Kalau dia punya iman, dia percaya Tuhan pasti nolongin. Yang kedua, harapan. Pas dia tidur, dia berharap waktu tidur ya, istirahat aja, berharap besok bangun, udah ada good news. Yang ketiga, kasih. Kasih itu membuat orang jadi kuat. Yang punya kasih, dia yakin Tuhan memberi kasih, orang-orang bisa mengasihi dan memberi dia. Itu sih, Mister. Ya, bagus tuh. Itu kalau ngedengerin tuh ada catatannya pasti. Ini kalau nggak ngedengerin pasti nggak nyatet lah. Amanda coba bantuin lagi jelasin. Oke, jadi ada 4 keberuntungan saya kamu bersyukur. Yang pertama itu meningkatkan kualitas tidur kita. Nah, saat kita meningkatkan kualitas tidur kita itu ada 3 lagi, yaitu iman, harapan, sama kasih. Kalau iman itu berarti kita percaya kalau Tuhan itu selalu ada. Kalau pengharapan berarti kita percaya kalau kita tuh selalu berharap sama Tuhan. Dan yang terakhir kasih, kita percaya kalau Tuhan itu akan memberikan kita kasih, dan kita juga percaya kalau orang lain itu mengasihi kita. Oke, good. Ya. Tuh kalau nyatet tuh pasti Amanda, ada you're talking too fast. Kenapa? Amanda, you're talking too fast. Apa-apa, kan dia hanya memberikan. Sekarang Hansen, coba Hansen jelasin tadi, Miss Lucky ngomong apa? Okay. Aku tahu jelasin tentang apaan. Nanti Davin tunggu dulu Davin. Ayo Hansen. 4 benefit dalam bersyukur. Meningkatkan kualitas tidur, punya iman yang baik, dan percaya kalau Tuhan itu ada, dan yang terakhir itu
tidak berpikir negatif. Saya nggak pernah berpikir negatif. Ayo, kamu nyatet dari mana itu? Kan aku dengar teman-teman aku, Chelsea, Ya. Sekarang orang bisa tenang. Kenapa? Ada 3 elemen di situ. Apa aja coba? punya iman yang baik, 1, 2. meningkatkan kualitas tidur. Alah. Ayo, makanya kamu juga nggak dengar sama. Aku dengar. Kalau dengar bisa jawab. Kalau dengar bisa jawab pertanyaan saya dong. Aku dengar Ya, itu. kalau dengar bisa jawab pertanyaan saya, coba. Jadi jangan marah gitu loh. Kalau bilang Mr. Lucky bilang kamu nggak dengar, jangan marah karena kamu jawabnya salah. Coba nih Mr. Lucky tanya lagi ya. Kalau kamu benar-benar dengar, Mr. Lucky tanya lagi. Kalau kamu jawabnya benar, berarti kamu dengar. Oke, coba Aba. 3 elemen orang tuh tenang kenapa? Coba. 1 apa? Tadi udah benar. 1 yang pertama apa? Punya iman yang baik. Betul. Yang kedua? Pengharapan. Ya. Ketiga? Dan kasih. Ya iya. Untung jauh. Kalau dekat tak cekek kamu. Ya, jadi benar. Kalau dengar pasti bisa jawab. Ya. Lagi, saya tanya lagi. Coba. Siapa lagi nih? Jessica, coba Jessica. Jessica, coba jelasin. Mr. Lucky nggak minta kamu jelasin tuh bisa bagus nggak. Kalau kamu nggak dengar, kamu tanya. Kalau kamu nggak bisa, kamu tanya. Gitu. Jadi jangan sepertinya pura-pura belajar, padahal kamu nggak belajar gitu loh. Ini kan sekolah. Kalau kamu nggak mau sekolah, silakan kamu nggak sekolah gitu. Kan gampang. Ya. Silakan. Mana Jessica? Jelasin. Ayo dijawab yes. Yang Jessica catat apa? Jessica. Iya. Jawab aja, nggak apa-apa, jawab. Ayo dijawab. Yang Jessica catat tadi apa? Tadi kan udah dijelasin sama teman-temannya juga. Jessica catat nggak? Jessica. Jessica ada catatan nggak? Ayo Jessica jangan diem aja, dijawab. Ada catatan nggak? Kalau ada, dibaca catatannya. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Ada atau tidak? Ada. Ya udah dibaca catatannya. Nah, ini yang kadang-kadang Mr. Lucky suka bingung. Kalau kamu nyatet, kamu punya catatan kamu adanya berapa, ya jelasin aja nggak apa-apa gitu loh. Ya, tapi jangan diem. Tapi nanti waktu dijelasin kamu tutup kuping ya. Jessica berarti nggak bisa jawab. Ya, anggap absen ya berarti ya. Nggak masuk anggapnya ya, kalau nggak bisa jawab ya. Ingat ya, baik-baik, dengar baik-baik ya. Mr. Lucky nggak minta kamu jelasin sempurna, enggak. Saya mau tahu kamu denger atau enggak gitu. Oke, sekali lagi nih, saya tanya lagi sama satu orang. Ya, ini dia bisa jelasin pasti. Kamu catat nih, yang nggak punya catatan dengerin baik-baik. Yang nggak punya catatan dengerin baik-baik. Coba, Lorencia. Nih Lorencia pasti bisa jelasin. Dia dari tadi nyatet kelihatannya nyatet. Silakan Loren.
Dengerin Jadi yang lain, waktu dengerin. kita mengucap, Dengerin, bentar, Loren, bentar, Loren. Dengerin yang lain, dengerin. Catat nih. Pelan-pelan Loren ngomongnya. Mungkin karena kamu cantik, mereka dengerin kan. Silakan. jadi waktu kita mengucap syukur itu bisa meningkatkan kualitas tidur kita. Kenapa? Karena kita itu merasa tenang. Terus ada 3 elemen. Yang pertama itu ada iman. Iman itu kita percaya sama Tuhan kalau Tuhan itu akan menolong kita. Terus yang kedua itu ada pengharapan. Harapan itu jadi kita ada harapan sama Tuhan dan itu memberi kita kekuatan. Terus yang ketiga itu ada kasih. Jadi kita percaya bahwa Tuhan tuh menyayangi kita dan bakalan bikin kita kuat dan berani. Ya, itu bagus kan? Ya. Kalau nyatet pasti ada dengernya. Udah semua. Sekarang Miss Luki tanya lagi nih. Siapa yang belum lengkap catatannya? Ayo, aku tungguin. Siapa? Angkat tangan yang belum lengkap catatannya. Nanti saya bantuin lagi. Cepetan. Saya. Baru tengah. Angkat tangan. Ya, Messi. Dokter, Kenapa Messi? Bentar. Messi kenapa? Belum lengkap, soalnya tadi aku ke toilet. Nah, ya udah, bentar ya, kamu tunggu sebentar. Messi, siapa lagi? Alexander Jordan belum lengkap juga. Oke, siapa lagi yang belum lengkap? Saya belum, baru 2. Siapa sih yang ngomong tuh? Aku nggak denger. Aku Marvel. Oh ya, dengerin ya. Abis ini kamu ntar jawab loh. Siapa lagi yang belum lengkap? Jujur. Javier, Kalca. Saya baru 2. Udah, oke. Udah semua dengerin nih. Diulang lagi. Silakan Kakak Levi. Kakak Levi nyatet kan? Ya, bisa. Mana Kakak Levi? Oke, dengerin pelan-pelan. Levi ngomongnya pelan-pelan nih. Dengerin, catat ya. Silakan Lev. Oke, jadi ada 4 keuntungan dari bersyukur. Yang pertama itu meningkatkan kualitas tidur kita. Jadi walaupun kita lagi stres, kita lagi down, itu kita tetap bisa tidur dengan baik karena kita bersyukur. Kenapa bisa tidur dengan baik? Yang pertama karena iman. Jadi kita percaya bahwa Tuhan tuh akan nolong kita dan semuanya akan baik-baik aja. Terus yang kedua itu ada pengharapan. Jadi pokoknya segala sesuatu tuh kayak ada harapan gitu. Ada jalan keluar. Terus yang ketiga ada kasih. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu sayang sama kita, masih ada orang yang peduli, dan itu akan bikin kita jadi semakin kuat. Jadi kayak istilahnya kayak kita we trust God gitu. Itu guys. Ayo, masih ada yang itu nggak? Masih ada yang kurang nggak? Lagi, siapa lagi? Yang terakhir kalau kecepatan. Jadi benefit ada 3 benefit ya Ayo. di dalam bersyukur. Enggak, benefitnya itu ada 4, cuma baru dijelasin 1. Cuman baru dijelasin 1, oke. Iya. Nah, yang iman, terus pengharapan, sama kasih itu kayak alasan dari kenapa kita bisa tetap bisa tidur tenang gitu, walaupun kita lagi stres. Tuh. Ada lagi? Bagus, thank you Levi. Ya. Siapa tadi ada yang nanya tuh? Marvel kenapa? Catatannya apa yang kurang? Yang terakhir, Sir, tadi ada tuh cepetan jadi aku bingung. Ayo, tanya itu sama Levi, sama Chelsea, sama siapa tuh yang udah nyatet? Tanya, ayo, kamu tanya cepetan. Ci, tadi yang terakhir apa ya? Yang terakhir itu kasih. Jadi kita percaya bahwa Tuhan itu masih sayang sama kita, dan itu tuh jadi kekuatan buat kita. Jadi kita akan semakin kuat, terus juga akan lebih berani lagi. Jadi kayak kita percaya gitu sama Tuhan. Sudah Marvel? Marvel? Oke. Sudah belum? Ya udah, Sir. Bilang terima kasih dong. Ci, thank you Ci, gitu. Thank you, Ci. Thank you, Ci. Ya, sama-sama. Itu dong. Yang lain siapa? Kalica udah selesai belum? Ini Mr. Lucky jadi ngajarin terbalik loh.
Kalau yang kelas 1 ya, Miss Lucky bukan banding-bandingin, tapi ini lucu. Yang ini kan kelas gede-gede semua kan. Ya. Paling enggak ya banyak orang gedenya lah. Kalau yang kelas 1 tuh nggak ada yang nanya loh, satu pun. Mereka catatan rapi semua. Ini yang hari Jumat nih ya. Maka perlu diperhatiin. Kalica udah beres belum? Nih, Kalica juga. Udah beres belum? Udah. Oke. Itu disolder dulu, itu perlu disolder. Oke, sudah ya? Udah semua ya? Nah, nih Alexander Jordan bagus, benar. Nah, pinter. Ya gitu, Jordan. Udah, istirahat 5 menit. Istirahat 5 menit. Nah, dengerin ya. Guys, semua istirahat kita 5 menit. Nggak boleh ada yang matiin kamera. Aku cakap, kita bersyukur kita semua dapati. Bersyukur itu nanti kalau aku nggak bisa terima. Masa? Ya, thank you, Davin. Dengerin ya, kita istirahat 5 menit, tapi sistemnya kameranya nggak boleh mati. Dan nggak boleh ada yang depan kamera. Keluar dari kamera, kamu stretching, minum kopi, minum teh, jalan-jalan, mau ke Bandung boleh. Pokoknya 5 menit balik lagi. Oke? Sip, silakan, Miss Firly. Oke, ini end lagi semuanya. Boleh muncul lagi di kamera ya. Oke, ini masih belum ada yang belum muncul di kamera. Jangan lupa dicatat ya guys, dicatat. Jadi saat kalian ditanya kalian tahu dan kalian tahu apa yang dipelajari hari ini. Dan catatannya itu diupload sebelum kalian leave. Oke, sebelum kalian leave kalian upload catatan kalian. Dalam bentuk ketikan ya, jangan foto, tulis, nanti tulisannya nggak kebaca, diketik aja yang rapih dulu. Atau kan di notes handphone bisa kalian screenshot, kalian upload. Ya, jadi rapih bacanya bisa kelihatan. Thank you. Oke. Iya, Mr. Luffy-nya belum kembali. Sebentar ya. Yang kedua, catat ya. Jangan nanti nanya lagi nih. Sebentar, misalnya buka whiteboard dulu. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah ya meningkatkan, ini bahasa Inggris ya yang di sini ya, meningkatkan kualitas mood dan emosi ya. Ini yang kedua ya. Meningkatkan kualitas mood dan emosi. Perhatiin ya, perhatiin nih, biar Miss Lucky jelasin. Jadi, kan kita kemarin udah belajar tuh, kamu sudah belajar, kamu sudah paham.
kita itu ada emosi, ya, ada emosi, ada mood, sama lah, emosi mood sama lah. Nah, kalau kita bisa mengucap syukur, ya, kalau kita bisa mengucap syukur, ada gratitude di sini, itu yang terjadi kan, gratitude itu apa tadi? Apa artinya gratitude? Proses berpikir kan. Kita berpikir, think of what we have. Berpikir kepada apa yang kita punya, bukan kepada apa yang tidak kita punya. Nah, waktu kita berpikir kepada apa yang kita punya, apa yang terjadi? Emosi dan mood kita itu jadi better. Jadi lebih baik. Sir, mau nanya dong. Ya, Itu yang di atas itu nomor 1 atau 2 ya? di atas nomor 2. Yang ini Dua. bentar. Increase better mood and emotion. Nomor 2 ya? Nomor 2. Tadi nomor 1 kan increase better quality. Ya. Oke. Thank you, sir. You're welcome. Nih, tak tulis di sini ya. Nomor 1 berarti increase good sleep ya. Sekarang kita ngomong nomor 2. Jadi waktu kita bisa bersyukur, waktu kita bisa gratitude, itu kita berpikir. Kita berpikir tentang apa sih yang kita punya. Nah, karena kita berpikir tentang apa yang kita punya, kita memiliki emosi yang lebih baik. Kalau misalnya kita lari, tidak memikirkan apa yang kepada kita tidak punya, itu akan menimbulkan stres. Contoh misalnya, aku lapar, aku mau makan. Adanya apa? Nasi sama telur. Ya udah makan nasi sama telur. Kita terima, kita makan. Itu akan emosi kita better. Tapi kalau aku mau makan, adanya apa? Nasi sama telur. Oh enggak mau, aku mau makan nasi ayam. Nasi ayam kan enggak ada. Nggak mau, pokoknya maunya nasi ayam. Ya stres. Nangkep nggak? Ya. Aku pengen punya handphone. Oke, pengen punya handphone. Terus minta duit sama mama. Dikasih beli handphone. Handphonenya merek apa? Misalnya merek yang nggak terkenal lah, katakan. Misalnya merek apalah gitu. Merek Melati misalnya. Melati, masa ada handphone Melati? Merek Melati misalnya. Ya udah pakai merek handphone Melati. Nggak mau, aku maunya yang iPhone. Ya iPhone mama saya nggak bisa beli, mama nggak punya duit misalnya. Kalau kamu ngototin cari apa yang nggak punya terus, ya muncul stres. Paham nggak? Jadi makanya kenapa orang yang bisa bersyukur dan dia memikirkan apa yang dia punya, dia menerima apa yang dia punya, dia melakukan apa yang dia punya, menggunakan apa yang dia punya, ya emosinya lebih baik. Nah, ini lebih tinggi nih, perhatiin nih. Ini lebih tinggi nih ya. Perhatiin. Ini catatannya perlu banyak. Jadi gini, emosi kalau kamu tidak bersyukur, ya, itu jadi driver. Di sini not gratitude. Nangkep nggak maksudnya? Kalau kamu nggak bisa bersyukur, emosi jadi driver. Chelsea, Levi nangkep ya? Yang SMA kelas 3 nangkep ya? Contoh misalnya, kalau Levi nggak bersyukur sama rumah yang Levi punya saat ini, itu emosi jadi driver loh. Emosinya akan menyetir hidup kamu. Tapi kalau kamu bersyukur, emosi itu jadi passenger. Di sini kalau kamu bisa gratitude. Jadi perhatiin, dengerin baik-baik, yang nggak ngerti tanya. Ini karena kamu kelas hari Jumat. Ya. Driver. Ya. Jadi kalau kamu not gratitude, the emotions become the driver. Nggak, maksudnya kayak driver itu kayak apa itu marah-marah mulu. Iya, jadi yang nyetir itu adalah marah-marah kamu. Ya.
Oh, gratitude itu kayak seperti grateful kayak gitu ya? Iya, dari tadi itu. Tapi kalau kamu bisa gratitude, emotion jadi passenger. Contoh. Saya marah. Boleh gak saya marah? Halo? Boleh gak saya marah? Boleh. Boleh, Sir. Boleh kalau saya marah. Yang nggak boleh itu apa? Kalau berubah. Marah saya. Jadi yang mimpin siapa? Kalau saya marah yang mimpin siapa? Saya. Saya. Tapi kalau marah, saya. Yang mimpin siapa? Marahnya. Marah. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau Jadi kita misalnya, akan bergantung terus sama emosi kita gitu, Mister. betul. Jadi emosi kita jadi driver. Jadi dia mau kemana aja terserah dia. Kita nggak bisa ngerem. Tapi kalau driver jadi passenger, yang jadi driver siapa yang jadi driver? Yang jadi driver adalah pikiran. Mister, aku mau nanya dong, itu kan posisinya buat si orang yang memang merasakan ketidakbersyukuran ya, Mister ya. Tapi kalau misalnya kita berhadapan dengan orang yang seperti itu, yang kita harus lakuin apa, Mister? Yang dia, ya kita tahu gitu, dia tuh marah-marah mulu karena dia nggak bersyukur segala macam. Tapi kan orang kayak gitu kan udah di driver sama emosinya. Dia bakal menolak semua yang dibilangin sama orang lain kan? Betul. Makanya hati-hati, jangan sampai ketabrak. Ya, misalnya marah gitu. Kenapa sih kamu marah-marah mulu? Ya habis gak ada makanan nih. Ya, itu makanan, ada nasi, ada telur. Gak mau, gue maunya ayam, gue maunya ikan. Nah yaudah jangan deket-deket karena dia lagi dikendalin sama emosi. Nangkap gak maksudnya? Maksud Mister kita mesti kontrol emosi kita sendiri. Ya, makanya cara ngontrolnya apa? Pakai gratitude. Gratitude itu kan proses berpikir tadi, kembali lagi. Nangkap gak maksudnya? Gratitude itu proses berpikir. Contoh. Kalau nggak salah dua hari yang lalu, saya dan istri itu pengen makan pecel lele. Di tempat kita tuh ada pecel lele enak banget. Udah ngiler nih, makan pecel lele udah ngiler. Ngerti dong orang ngiler, pengen kan? Sampai situ tutup. Ayo, mau apa yang terjadi? Mau emosi jadi driver atau emosi jadi passenger? Kalau emosi jadi driver apa? Nggak bersyukur kan? Dasar tuh tukang lele. Kenapa tutup sih? Dasar males lah. Itu bisa macam-macam ngomongin, kata-katain dia. Pertanyaannya, kita udah ngata-ngatain, lelenya datang nggak? Tukang lelenya datang nggak? Kagak datang, tetap tutup. Tapi apa yang dilakukan kita? Gratitude, bersyukur. Aduh bersyukur. Bersyukurnya apa? Masih banyak tukang-tukang yang lain. Ada tukang jualan bebek, ada tukang nasi goreng, ada tukang soto. Ya udah pilih aja. Nah, makanya yang maju apa akhirnya? Yang maju si proses berpikir ini. Dia yang jadi bad driver akhirnya di sini. Mikir, gue pengen makan apa ya? Oke, gue mau makan. Akhirnya Mr. Lucky kemarin milih apa? Oh, akhirnya kita milih bebek madu sama bebek sambal hijau. Ya udah makan. Tapi coba kalau misalnya yang mimpin emosi. Nah, gimana caranya coba? Makanya gratitude itu penting karena dia proses berpikir. Dia menjadi proses berpikir, mencari apa yang kita punya. Ayo kalau ada yang mau nanya silakan. Kalau bingung tanya nggak apa-apa. Ini pelajaran ini kamu nggak perlu paham hari ini loh, nggak perlu. Yang kamu perlu lakukan sekarang denger baik-baik. Kalau ada pertanyaan tanya, itu aja. Nanti kamu tuh pelan-pelan diajarin ulang-ulang baru paham. Karena Mr. Lucky belajar ini juga nggak gampang. Perlu bener-bener denger ngulang gitu. Karena yang diajarin kamu ini bukan matematika, bukan IPA, bukan bahasa. Ini pelajaran kehidupan. Coba bayangin, kalau Levi jadi penari misalnya. Jadi penari. Terus setiap hari orang bilang sama Levi, waduh Levi kamu punya badan bagus, kamu cantik, kamu nari bagus. Terus Levi bilang gini, kagak. Nari aku jelek, badan aku jelek, wajah aku jelek. Itu apa artinya? Itu artinya kan Levi nggak bersyukur dong. Iya. Nah, kalau dia nggak bersyukur, yang mimpin siapa? Yang mimpin. Yang driver siapa? Emosi. Emosi apa yang muncul? Emosi negatif. Bawaannya stres, bawaannya marah-marah, bawaannya
mencak-mencak, bawaannya iri. Bener gak iri? Loh iya dong, kalau dia lihat, aku pengen punya muka kayak Chelsea misalnya. Padahal wajahnya dia udah cantik, tapi dia pengen punya kayak orang lain. Kan iri yang muncul. Kan emosi yang mimpin. Paham nggak? Nah pertanyaannya, bisa nggak si Levi ini jadi penari yang akan sukses? Yang nggak mungkin sukses orang irian kok. Yang nggak mungkin sukses orang dikit-dikit carinya yang dia nggak punya kok. Nangkep nggak maksud saya? Makanya pelajaran ini penting supaya kamu jadi orang-orang yang sehat. Gitu. Makanya kenapa Mr. Lucky suruh catat, belajar, tanya supaya kamu nanti pas udah besar, Levi itu jadi apa? Jadi orang yang puas sama dirinya, orang yang sehat, orang yang nggak stres, orang yang pikirannya maju, orang yang balance, orang yang enak gitu. Tidur enak, bangun enak, jalan enak, kan apa sih nggak enak? Oh, gitu. Sampai sini. Ayo, kalau ada mau nanya silakan nanya. Nanti dilanjutin lagi tuh coret-coretannya. Iya, betul. Tapi coba ya tanya tuh Cici Levi. Cici Levi bersyukur gak akan dirimu? Tanya. Kalau dari senyumnya sih dia bersyukur. Nih ya, dengerin. Kita mau nyari yang kurang sama diri kita tuh banyak. Bener gak? Coba, cari aja yang kurang sama diri kita. Dari hidung, mata, telinga, kuping, kulit, bau badan, gigi, semuanya pasti kita tuh nggak puas. Nah kalau kita nggak puas tuh artinya apa? Kita nggak pernah ngomong sama Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih aku dikasih bibir kayak gini. Terima kasih aku dikasih telinga kayak ini. Terima kasih dikasih hidung kayak begini. Terima kasih dikasih jidat model begini, rambut model begini. Terima kasih Tuhan. Nah kalau udah kayak gitu badan kamu rasanya apa coba? Enak kan? Tapi coba, Tuhan aku marah sama kamu. Gigiku aku nggak suka, hidungku aku nggak suka. Badan kamu rasanya enak gak? Apa perasaan yang muncul dalam diri kamu? Kan gak enak. Gitu. Ya itu sebabnya orang yang bersyukur, ya ada yang mau nanya ya? Aku sih Mister. Berarti kalau orang-orang yang tipe yang humble bragging itu mereka jatuhnya bersyukur apa enggak Mister? Humble apa? Humble bragging yang kalau misalnya kita puji nih, misalnya aku muji Levi nih, Levi kamu cantik banget. He knows that he's beautiful, tapi mereka tuh merendah untuk meninggi gitu loh, Mister. Merendah untuk meninggi atau merendah untuk makin rendah nih? Merendah untuk meninggi, kayak misalnya aku muji perempuan yang langsing gitu. Kamu langsing banget gitu. Enggak, aku mah gendutan gini, aku mah gendut banget. Padahal sebenarnya dia tahu dan dia sadar gitu diri dia tuh langsing. Jadi dia melakukan itu untuk dipuji lebih lagi sama orang. Itu adalah sebetulnya ghost in the mind. Apa masih ingat gak ghost in the mind itu apa? Tipe apa? Ghost in the Discounting. Betul, discounting. Pinter Chelsea. Discounting. Kamu pinter banget ya? Enggak, kan diskon. Kamu badannya tinggi lu, paha kamu keren lu, kaki kamu panjang lu, jenjang lu, enggak. Discounting. Emang kenapa perlu ngejawab sih? Contoh nih misalnya, aku puji Chelsea, kamu rambutnya bagus ya, hitam ya. Makasih. Emang kenapa? Begitu aja. Kenapa perlu? Enggak. Ngerti gak maksudnya? Terlalu banyak nonton Korea sih, jadi lebay banget. Gitu. Ada juga yang bilang begini, ada juga yang bilang begini nih, rambut kamu bagus banget ya. Bagusan juga rambut kamu. Atau dia nggak enak hati, dia bilang begini, makasih, rambut kamu juga bagus. Padahal rambutnya orang itu menurut dia nggak bagus, cuman karena dia nggak enak hati, dia bilang rambutku juga bagus gitu. Nah kalau itu udah tipenya lain lagi tuh, itu discounting to lie. Udah kita discounting, terus kita lying gitu loh. Sekarang gini ya, gini. Bisa gak kamu makan ayam gak enak bilang enak? Bisa gak? Bisa. Dong. Bisa. Man. Ya kan? Kamu sering kok bohong begitu. Kalau mamamu masak, nyokapmu masak, mamamu masak. Enak gak? Ayo lu ngomong enak. Ketahuan bohong, bilang kagak enak, ngibul. Ayo, sering gak kita gitu?
Sering ya kan. Nah, makanya gini, kita nggak mungkin kita bisa ngomong yang nggak enak jadi enak bisa, tapi diri kita tahu, lu bohong. Ada penolakan dalam diri kan, karena di dalam diri kita ya itu ada yang namanya self. Nah, saya kasih jelasin ya, nih yang makanya kalau kamu nanya terus Mr. Lucky bisa keluar semua ilmunya, tapi kalau kamu nggak nanya ya udah, nih ya di dalam diri kita nih ya, ya. Dalam diri kita ini ya itu ada yang disebut dengan self. Nah, self ini apa? Self ini adalah being atau pribadi ya. Brian mandi Brian. Tuh kan. Being atau pribadi yang dari Tuhan. Ini murni dari Tuhan. Lalu pada saat kita beranjak berumur bertambah, kita memberikan yang namanya identitas atau identity. Identity. Nah, identity ini siapa yang kasih? Yang kasih orang tua. Yang kasih siapa lagi? Dirimu sendiri, mulutmu sendiri, orang lain. Ya. Contohnya identity itu apa? Contohnya ya, nama, itu identity. Bahkan kelamin kamu, laki-laki, perempuan, itu juga identity. Ya. Terus apa lagi? Tinggi, ya, pinter, apa? Ini segala macam nih. Ini semua nih namanya identity. Jadi, waktu ditanya, akhirnya orang bertanya, Chelsea, kamu siapa? Yang Chelsea sebut itu bukan self, bukan ini. Yang Chelsea sebut itu identity. Dia akan ditanya, kamu siapa? Nama saya Chelsea, saya perempuan. Saya suka sekali makan ayam goreng. Nah itu semua identity. Nangkep gak saya? Paham gak? Tetapi yang paling luar biasa tuh self ini 100% dari Tuhan murni. Produknya. Cuman sama kita kasih topping. Kita kasih tambah-tambahan, kita tempelin semua. Nah muncullah, ya ada yang bilang identitasnya apa? Saya bodoh, saya ini culun, saya ini cupu, saya ini jelek, saya ini hitam. Nah ini identitas semua. Ya, bahkan nama kamu tuh identitas. Perempuan atau laki itu identitas. Makanya di KTP kan kartu identitas, nama, Chelsea, umur, tanggal lahir, laki, perempuan, agama, itu semua identitas. Nah, di dalam diri kamu itu ada yang namanya self di sini. Nah, waktu kamu berkata, enak, ya kan? Makanannya. Yang self ini teriak, bohong. Nah, misalnya kita tambahin ya. Jadi kalau orang yang pakai topeng terus pura-pura jadi orang lain supaya orang senang sama dia tuh lagi mukulin self-nya. Dia lagi nge-abuse self-nya. Dia lagi menghancurkan self-nya. Dia lagi membuat self-nya menderita. Gimana? Catatannya banyak gak? Oke. Aku dengar kok. Ya. Jadi, kamu siapa, Hansen? I'm Hanson. I'm a Ya, male. ya, I'm a man. Itu kan identitas. Tapi sebenarnya kamu tuh siapa? Kamu tuh orang yang dicintai, orang yang dihargai, orang yang diperlengkapi, orang yang diberkati. Kamu itu kamu. Karena self itu dari Tuhan. Waktu Tuhan jadikan kamu itu kan, kamu makhluk yang indah di hadapan Tuhan. Sarangnya, Hansen, sarangnya. Sarangnya ya. Ya. Oke, kebanyakan nggak catatannya? Ya, ntar seusaha dapatnya aja ya. Michelle, you get it? Ya. Jadi waktu dipanggil Michelle, Chelsea, Levi, siapa lagi? Dev, Natasha, Amanda, itu semua identitas. Cuman identitas aja. Sebetulnya diri kamu tuh di dalamnya tuh jauh lebih berharga ketimbang identitas. Jadi
orang yang bersyukur itu karena dia memikirkan apa yang dia punya, otomatis dia akan jauh lebih, emosinya jauh lebih baik. Coba sampai sini, kamu dapat kesadaran apa? Ayo, kesadaran apa? Boleh ngomong, boleh ngetik. Kesadaran tuh gini ya, kesadaran tuh bukan, tadi Mr. Lucky ngajarin tentang ini, jadi bukan teorinya, tapi waktu saya ngomong itu kena ke kamu apa? Oh iya ya, saya sering banget tuh. Waktu saya marah-marah saya yang mengendalikan saya. Atau saya sering banget tuh dikatain, dibilang cantik, saya discount. Udah gitu saya lying. Ya, rambutmu bagus loh. Ah masa? Rambut kamu juga bagus. Padahal kagak. Gue gak punya rambut. Begitu di muka dia botak. Mr. Lucky, kok kamu pakai background? Ya, lagi suka. Mister suka Jadi, kafe. lying about yourself is self-abuse. Yes. Terus orang yang pakai topeng itu self abuse. Karena coba makanya kan aku bilang kan, bisa gak sih kamu bilang makanan gak enak, kamu bilang enak, bisa gak? Bisa. Tapi di sini ada yang berontak gak? Kalau semakin kuat berontaknya, berarti kamu self-nya sehat. Tapi kalau semakin gak berontaknya lemah, berarti self-nya gak sehat. Berarti udah di-abuse. Dia gak bisa ngomong dalam dirinya. Contoh misalnya. Makanya kenapa ada orang bohong, sepertinya dia gak pernah bertobat-tobat. Dia gak pernah bisa berhenti. Karena dia udah nusukin dirinya, sampai akhir dirinya itu mati. Makanya waktu dia bohong, dia pikir itu bener. Contoh, dia ngambil uang. Ngambil uang ya kamu? Enggak. Karena di sininya udah nggak ada suara lagi, udah mati. Justru kalau kamu berbohong, terus di sini masih ada yang teriak, kamu sehat. Kamu buang sampah, terus di sini ada yang teriak, itu nggak bener tuh, nggak sehat tuh. Berarti dirimu sehat. Tapi kalau kamu buang sampah sembarangan, masa bodoh, berarti ininya udah nggak. Ini Firly begitu mikir, dalam banget mikir, atau apa? Mikir, Mister. Aku lagi belajarin. Ayo, ini harusnya kelas, saya berharap hari Jumat ini sebetulnya kelasnya kelas interaktif, ngomong, udah gede-gede kan. Makanya yang kecil-kecil pindahin aja, Miss, ke hari Senin. Bisa gak? Yang kelas 1 SMP ini. Supaya mereka tidak terkontaminasi sama yang gede-gede. Coba nanti aku urut dulu ya, Mister ya. Ya, coba. Jadi saya pengennya kelas Jumat ini kita berinteraksi, karena kamu udah gede-gede. Mr. Lucky tuh pengen kamu banyak tanya, jadi keluar semua. Gitu. Mr. Lucky lagi mau bikin program ya, namanya mentoring box, tapi khusus buat anak remaja. Jadi setiap hari ketemu, kita diskusi ngomong, tapi cuman paling banyak 10 anak. 10 anak. Dan itu bayar ya, nggak gratis ya. Mister, ini Lala mau nanya. Apa lah, silakan lah. Mister kan tadi bilang kalau dengan cara tidak bersyukur itu bakal jadi kayak banyak masalah or something kan. Nah, mau nanya nih, kalau semisal ada trauma dan misal dia kayak punya trauma kena pelecehan seksual, habis itu dia menjadi kayak nggak bersyukur, kenapa sih hidup gue gini banget, itu gimana, Mister? Ya kembali lagi. Kalau dia sampai bilang, kenapa sih kok hidup aku begini, begitu, begini. Normal gak? Normal. Normal. Itu normal. Kan kita juga suka kayak gitu kan. Kayak tadi Miss Lucky cerita. Wah, tukang lelenya tutup. Ada gak rasa kesel? Ada. Begitu kesel yang muncul, yang di sini mikir. Terus kalau gue kesel, gue marah, gue sebel sama tukang lele, emang tuh tukang lele bisa datang? Terus kucuk-kucuk datang. Palu kita mau makan apa? Nggak kan kayak gitu. Ya kan? Ya udah, terus begitu mikir langsung cari opsi, cari pilihan. Aku pengen makan soto, makan apa? Kan pakai proses berpikir. Nah, kalau ada orang yang tadi, kenapa sih hidup aku begini, langsung mikir. Oke, kenapa hidup aku begini? Oke.
Terus yang tidak begini itu yang mana? Yang tidak begini yang mana? Kenapa kok aku hidupnya selalu menderita? Oke, selalu itu bener gak selalu? Selalu itu apakah setiap kali menderita, setiap detik menderita? Itu pertanyaan kan, mikir dong, ya kan? Ayahku jahat, betul ayahmu jahat, betul, betul, mikir coba. Jangan-jangan enggak. Aku selalu dipukul ibu. Emang selalu berarti 24 jam lu dipukulin terus setiap 24 jam. Selalu begitu. Nah, itu perlu ditanya, ngerti? Jadi ada proses berpikir di sini. Jangan-jangan kamu cuma melebih-lebihkan. Gitu. Are being called as dramatic gitu. Yes, betul. Kalau dia punya trauma gimana, Mister? Traumanya trauma apa? Kadang-kadang kita belum tentu trauma loh. Cuman kita berpikir itu trauma, padahal belum tentu trauma. Trauma itu begini. Trauma itu tuh sebetulnya udah gangguan jiwa. Jadi contoh, ada orang trauma nggak boleh kena hujan. Kenapa dia nggak boleh kena hujan? Karena ada satu peristiwa pada saat hujan dan peristiwa itu begitu menyakitkan. Contoh misalnya, ada anak kecil lagi main hujan-hujanan, terus tiba-tiba dia lihat ada mobil nabrak anak lagi di depan matanya dia. Anak yang ditabrak itu sampai berdarah-berdarah, kelihatan, matinya kelihatan, prosesnya kelihatan, dan anak itu ngeliat. Nah, begitu diperiksa sama psikolog, ternyata setiap kali ada hujan, anak itu ketakutan. Dia bukan takut sama hujan, dia takut sama kejadian waktu anak lain ditabrak sama mobil. Nah, itu trauma. Makanya trauma itu apa dulu nih, perlu dicari tahu. Jangan-jangan bukan trauma. Hanya kamu kasih nama, kasih label, itu trauma. Mister tahu gak? Aku pernah lihat kecelakaan apa itu ada kakek-kakek yang crossing the road ya. Apa itu ada katanya ada anak SMA lagi naik motor tapi cepat kayak gitu ngebut. Nah setelah itu ketabrak. Aku lihat dong ada banyak darah di on the ground. Tapi aku nggak merasa trauma. Ya, it's okay. Berarti nggak apa-apa. Gitu. Oke, any question? Pertanyaan-pertanyaan yang lain? Jadi trauma itu nggak bisa kita label sendiri ya, Mister. Kita benar-benar harus cek dulu ke psikolog ya. Iya. Nggak semua kita punya trauma kok. Contoh nih, kayak aku nih. Aku setiap kali punya debu, ada debu ya, debu kasur gitu, debu apa bukan kasur, apa namanya, sofa kayak dipukul, itu saya langsung bawaannya mikirnya itu berdebu. Padahal kan nggak selalu berdebu kan. Nah, apakah itu trauma? Ya itu masuk trauma kecil namanya. Trauma kecil. Tapi nggak semua kasur. Ya makanya perlu dicek itu semua gak di mana gitu. Jadi kita perlu cek, nggak sembarangan. Cuman kita tuh sering kali melabel. Kita nggak tahu itu apa, kita label. Ya makanya kayak Lala temennya mungkin belum tentu dia trauma lah. Dia cuman mungkin memberikan itu sebagai trauma. Perlu dicek lagi. Gitu ya, Pak. Ada lagi yang lain? Jadi, if you have trauma, check to psychology. Ya boleh dicek juga boleh. Yang lain? Oke, sekarang siapa yang mau bantuin aku ngerangkum dulu yang nomor 2? Nomor 2 ini apa? Increase better mood and Coba Hansen deh. Coba Hansen. Silakan Hansen. Nomor 2. Ya, tadi kan keuntungan nomor 2 kan? Increase better mood and emotion. Yes, terus apa? Jelasin. Kenapa bisa begitu? Increase better mood and emotion. Gimana cara increase better mood and emotion? Ya betul. Tadi kenapa? Jelasin tadi. How to increase better mood and emotion is gratitude itu proses berpikir. Ini aku catat ya. Jadi gratitude itu kayak seperti grateful.
Yeah, think of what we have. Kalau if we're not being grateful, we're going to be like stress always. Kalau being grateful, itu kita bisa dapat better mood sama better emotion. Kalau apa itu? Kalau apa itu? Kalau being grateful, kalau gratitude, emotionnya jadi passenger. Kalau not gratitude, emotionnya jadi driver. Jadi passenger itu kayak moodnya sabar kayak gitu, tahu gak? Kayak tenang kayak gitu, relax. Kalau driver itu kayak emotion not stable kayak gitu. Oke, good. Oke, yang lain ada lagi, silakan. Being not grateful, sometimes it's normal for us because we've all done it kan. Ci Levi pernah nggak kayak not grateful sometimes? Ya, pernah. Tentang apa? Tentang apa ya? Ya tentang dance atau ini peristiwa penting kayak gitu. Ya, tentang dance. Nah, jadi tadi Miss Firly bilang memuji orang, tapi orang itu selalu berpikir negatif untuk dipuji lebih banyak, itu goes in the mind. Miss Firly bilang itu kan, Miss? Mr. Lucky yang bilang, itu namanya discounting. Miss Feli tanya tentang orang yang humble bragging, dan ternyata itu masuknya ke discounting. Oh, oke. Oke, jadi itu aja. Bagus, Hansen. Ada yang mau nambahin lagi? Yang lain, ayo. Catatan. Karena catatan kita kan bisa saling disempurnakan. Silakan. Combine to perfect ya. Ya. Hansen, your English is really good. Kamu kalau jawab pakai bahasa Inggris aja, nggak usah pakai bahasa Indonesia. Yes. Oke, siapa? Oh, ini nggak ada Claire. Siapa namanya itu? Satu lagi yang, aduh kok lupa namanya. Caroline nggak ada ya? Lagi izin, Mister, dia mau urus visa Amerikanya dia. Oke. Ya, come on, silakan. Yang lain bisa nambahin. Yang emosi bukan? Hah? Iya, boleh. Oke. Yang kedua adalah kualitas mood yang emosi. Jadi udah belajar itu emosi samalah kita mengucapkan bersyukur. Jadi kita upgrade processing of berpikir, kita punya apa yang terjadi emosi bad. Jadi waktu kita bersyukur, kita berpikir apa yang kita punya emosi dengan baik, tidak berpikir jadi stres. Contoh saya lapar mau makan, ada telur dan kita dia senang, terus saya lapar mau makan nasi dan kita dia nggak mau, dia maunya nasi ayam, dia stres. Saya mau handphone, mau beli HP nggak merek nggak terkenal, terus dia mau HP mau beliin HP merek nggak terkenal, dia maunya iPhone, dia stres, dia emosi. Oke, bagus. Yang lain ada yang mau nambahin lagi? Meisya, mau nambahin Meisya? Mau. Jadi kayak gini. Contohnya dia itu contohnya aku tuh bego banget kalau di sekolah, cuman kalau kayak singing gitu aku lumayan gitulah, cuman kadang tuh aku tuh masih belum bisa bersyukur karena kayak kan setiap hari aku sekolah kan, dan aku tuh selalu kayak gitu-gitu aja gitu, kayak gak berkembang gitu. Jadinya aku kayak selalu kayak, aduh gue bego banget gitu, kenapa sih gue harus kayak begini gitu loh. Tapi aku tuh kayak kadang aku juga kayak, tapi kan gue juga punya kelebihan di bidang yang lain gitu, tapi kayak aku tuh
pengennya tuh kayak aku tuh bisa nguasain semuanya gitu loh, tapi kalau kayak buat sekolah itu tuh kayak aku tuh bener-bener struggle banget, jadi itu iya. Ya, good. Thank you for your honesty. Mr. Lucky bantuin kamu ya. Pertanyaan. Coba kamu jawab yuk. Ini Mr. Lucky bantuin kamu. Yang bilang kamu bego siapa? Ya kan? Terus yang bilang kamu nggak berhasil di sekolah siapa? Nah, itu Masya, yang tadi Mr. Lucky bilang. Makanya kita perlu berpikir, kita perlu tanya, ih, gue bego banget ya. Ih, yang bilang bego siapa ya? Yang ngajarin gue bego siapa? Siapa? Oh, diri gue sendiri. Oh, berarti orang lain kagak ya? Ada gak yang ngomongnya? Coba cek ya. Mama, papa, orang lain, guru, temen, ada gak yang bilang bego? Kagak ada. Yang bilang bego siapa? Gue doang. Oh, berarti ini cuman perasaan kita gitu. Makanya itu perlu proses berpikir gitu. Terus kamu bisa nyanyi, it's good. Ya, nggak. Berarti cari yang kamu punya apa gitu. So go for it. Tadi kamu menulis apa tuh kata kamu tuh? Sarangeo apa sarangeo? Saranghe itu apa sih artinya? I love you. Love you in green. Ya. Jadi saranghe sisi apa Maisha. Oke. Ingat ya. Nanti Ghost in the Mind kita perlu ngulang lagi. Itu paling parah memang. Itu hal yang paling bikin kita tuh nggak bertumbuh. Karena itu suara di kepala kita. Kita bilangnya monkey voice. Suara monyet. Kita bilangnya monkey voice. Apa Ghost in the Mind itu kayak seperti misalnya ya, Ghost itu kayak kayak ada apa itu kayak suara hitam, tahu gak? Suara hitam, suara negatif. Ya, betul. Kan kita suka bilang gini kan. Turun yuk malam-malam nih, misalnya katakan rumah kamu 2 lantai gitu ya. Siapa yang berani turun malam-malam ke bawah? Misalnya kamar kamu di atas, di bawah nggak ada orang. Kan rata-rata kita suka takut kan? Takut ada apa sih? Kamu kenapa takut turun? Kalau siang hari turun nggak takut, tapi kalau malam takut kenapa? Karena ada ghost. Padahal ghost ada nggak ghost? Ya ghost tuh ada, tapi kan ghost itu kan nggak kelihatan. Kita nggak pernah kelihatan gitu loh. Tapi kita takut kan, maksudnya gitu loh. Jadi itu kayak sesuatu yang sebetulnya kita anggap real, padahal itu nggak real gitu, ya kan? Saya cerita ya biar kamu pada dengernya ini. Dulu waktu Mr. Lucky pacaran, pacar Mr. Lucky itu yang sekarang jadi istri Mr. Lucky itu pacar Mr. Lucky, karena Mr. Lucky cuma punya pacar 1 terus married langsung. Ya karena terlalu ganteng jadi akhirnya pacarnya cuma 1. So pacarnya Mr. Lucky itu dulu tinggalnya dekat daerah kuburan. Tahu ya kuburan tahu ya tempat kuburan itu bukan mall ya, kuburan itu tempat orang mati gitu ya. Nah, satu kali saya pulang malam-malam jam 12 malam. Jam 12 malam pulang karena habis nonton, naik motor kan. Begitu naik motor pas nikung sebelah kiri, saya langsung mau jatuh naik motor. Kenapa? Karena di sebelah kiri saya lihat ada putih-putih. Jadi saya takut motor saya hampir jatuh. Cuman saya beraniin diri nengok ke kiri lagi, mau lihat dengan percis, itu putih-putih itu apa? Begitu bisa dilihat, tak. Itu nengoknya kalau dibikin slow motion, kalau film, nengoknya tuh tak, itu jantung tuh dung. Begitu nengok, tau gak apa itu? Ternyata ada orang iseng, jadi digantungin di pagar itu baju putih. Bukan setan, itu baju putih digantungin sama dia, iseng. Jadi begitu bisa lu lihat, ya ampun, ternyata cuma baju. Tapi saya takut setengah mati. Karena saya pikir itu adalah setan. Nah itu loh, itu ghost in the mind. Kadang-kadang kita tuh takut, kita tuh dipengaruhi. Padahal itu nggak ada sebetulnya. Itu kita ciptakan sendiri, paham nggak? Itu kita ciptakan sendiri. Gitu. Ya tadi kan Sisi cerita tuh bagus, Mesia cerita bagus. Ya. Gue bego banget sih. Nah, ya. Kalau takut. Yang menciptakan begonya itu bukan siapa-siapa, ya kita sendiri. Oke, break lagi 5 menit. Habis break nanti. Loh kok diem? Ayo dong ngomong lagi dong. Ya silakan. Enggak, tadi Mesia bilang ada hantu di belakang aku. Oh. Udah, Mr. Lucky matiin kamera deh, biar kamu ngomong deh. Matiin kamera deh, aku deh. Kamu ngomong ya. Jangan deh.
Jangan dong. Nggak apa-apa, biar kamu ngobrol, jadi kamu nggak lihat aku. Waduh, Mr. Lucky gak ada loh. Di mana ya? Saya di belakangmu. Hansen. Woi Hansen, Ya, nanti main di rumah lo aja. ya udah. Di rumah lo ada makanan nggak? Are you? Oke. Ya masa Iya. nanti main kagak ada makanan gitu kan lapar. Nanti siapin makanan ya, San. Nanti gue ke rumah lu bareng Angel. Bareng Fecu kalau dia mau. Di Caroline kan live di Philadelphia ya. Born. Di Philadelphia ada apa aja? Dia Hansen suka ya sama Caroline. Pertama ya, aku di rumor aku suka sama Jessica. Sekarang ini. Room is opened. Oke, aku di Miss Firly, aku di room yang mana, 7 atau 8? Kamu kemarin satu grupnya sama siapa? Aku kemarin satu grupnya sama, tunggu aku lihat dulu. Hanson, Fiona, Angel. Oke, Hansen, Fiona, sama Angel di grup 7. Meisha, Michelle, sama Eric berarti di grup 8. Ya, silakan masuk ke breakout room masing-masing ya. Kalian diskusiin apa yang udah kalian catat sama grup kalian, disatuin, jadi nanti kalian bisa upload ke Google Classroom ya. Oh, oke. Ya, kalian diskusi tentang apa yang sudah kalian catat. Ya, udah ada 2 poin ya. Miss Firly, Yes, Lev. boleh tolong diulang tadi kita di grup bahas apa, Miss? Diskusiin apa yang udah kamu catat dari 2 poin yang tadi udah disampaikan sama Mr. Lucky, terus di-combine, ya kan pasti satu sama lain catatannya ada yang berbeda mungkin, di-combine hasil diskusinya, terus apa aja yang sudah kalian pahami, habis itu nanti hasil diskusinya kan bisa di-upload ke Google Classroom pas kelas selesai. Oh, oke, Miss. Ya, yuk. Thank you. Grupnya udah dibagi belum? Dibaca dong chat room-nya. Kan ini grupnya sudah ada dari kemarin. Berarti grup aku grup 2. Ya kamu sama aku David sama Alexander Jordan. Ke room 4. Ivan, can you change room? Yes. Okay. Ini catatannya mau I punya atau Niko ini catat gak? Atau Ivan ada yang catat? Suruh balik ke sini.
grup ini kita udah ada bikin WhatsApp grup belum? Yang mana? Oh, grup 6 ya? Oh ya udah. Oke, dadah. Nih, Ayah kirim punya Ayah bentar. Mister Iki. Kamera rolling lagi. 3, 2, 1. Nah, udah rolling. Kok belum bisa? Ayah nyusahin kali. Ngapain? Diskusi. Tar. Nih, yang punya Gogo share Oh, screen nggak aja. mau. Oh, 11.15. Oke, nggak masalah. Jadi dari punya aku itu yang poin pertama bersyukur itu sama dengan kita dapat quality of sleep. Terus juga artinya dapat peace of mind. Nah, iman. Nah, terus kenapa bisa begitu? Ada koneksi dengan 3 elemen ini. Iman, faith in God. Berarti kita benar-benar apa ya istilahnya ya, percaya sama Tuhan besok pasti hal baik. Pengharapan Saya itu kasih catatan. ya. Hope itu artinya pengharapan itu hope. Hope itu adalah berharap untuk good news, berserah sama Tuhan, ada koneksinya. Kalau trust itu ada trust sama Tuhan, kalau Tuhan sama kita. Terus yang poin kedua itu benefitnya adalah increase mood and emotional quality. Emosi and mood kalau nggak bersyukur sama aja jadi driver. Kalau bersyukur jadi passenger. Self itu personal sebenarnya dari Tuhan. Growth itu artinya identitas yang kita itu arti growth itu enggak, identitas itu bertumbuh, kebalik sebenarnya. Diri itu lebih berharga. Emotional sama mood mask, bad sama goodnya depends. Itu dari aku. Dari L. Ayo L, kamu. Ini oke, yang ini mungkin ada kayak beberapa miss typo karena ini typo sendiri, nggak tahu kenapa. Iya. Jadi ini yang pertama itu meningkatkan waktu tidur kita. Waktu kita bisa mengucapkan syukur itu nanti itu kayak bisa jadi tenang, terus dari tidurnya itu nyenyak, kalau tidur nyenyak jadi tenang. Oke, juga terus di sini itu kita ada 3 elemen kalau kita mau tenang, yaitu yang pertama iman, percaya bahwa Tuhan itu bisa nolongin kita. 2 itu pengharapan, itu kayak kita itu tahu Tuhan itu pasti bakal ngein kita. Yang ketiga itu kasih, kita itu tahu kalau masih ada orang yang kayak sayang sama kita, gitu. Tuhan kasih gitu. Oke, yang nomor 2 itu meningkatkan mood dan emosi. Jadi kalau yang ini tuh kalau kita misalnya mikirinnya itu yang bagus gitu, misalnya kita pikirinnya itu yang kita punya, kita tuh jadi tenang, terus kayak jadi happy gitu. Tapi kalau kita mikirinnya kita nggak punya, terus kayak sirik-sirikan, tau lah, kayaknya si ini ada kok gue nggak punya gitu, terus jadinya stres, jadi bad mood gitu.
Terus yang ini itu terlalu panjang nanti. Oke, dah. Ya udah El, bagian yang dirasa kepanjangan, kamu nggak usah ceritain ya. Nanti paling dimasukin aja ke Google Classroom. Pribadi, guys, Alexander pribadi, sama bukan Ivan keluarga. ada gak? Ya Ivan sama ada. Jordan. Jordan. Oke, mau share screen. Tunggu. Let's go. Jadi ada bersyukur, satu menikah kualitas tidur enak, kita bersyukur tidur dengan baik, ada iman untuk saya bisa bersyukur tidur dengan baik, menolongi saya untuk tidur baik, ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Yang kedua adalah pernikahan kualitas mood yang emosi. Jadi udah belajar itu emosi sama lah kita mengucapkan bersyukur. Jadi kita great processing of berpikir kita punya apa yang terjadi emosi back. Jadi waktu kita bersyukur kita berpikir apa yang kita punya emosi dengan baik, tidak berpikir jadi stres. Contoh saya lapar mau makan ada telur dan kecap, dia seneng. Terus saya lapar mau makan nasi dan kecap, dia nggak mau, maunya nasi ayam, dia stres. Saya mau handphone, mama beliin HP merek gak terkenal, terus dia mau HP, mama beliin HP gak terkenal, dia maunya Apple, dia stres, dia emosi. Bayi berpikir jadi stres, contoh saya. Jadi kalau reverse, contoh saya marah, kalau saya nggak boleh marah, kalau saya marah, saya tidak bersyukur, dia ngeluh, dia pengen beli ini, misalnya saya marah, saya mau makan gatel, ayam dan ikan. Great, contoh saya istri saya pengen makan pecel lele, kok tutup, kenapa tutup, saya marah, aduh. Bersyukur ada kemeja, bebek goreng, nasi goreng, pengen makan apa, pilih bebek madu sambal hijau karena itu penting. Misalnya Levi badan bagus, Nani bagus badan, Nani jelek, dia bersyukur, dia pengen wajah Nani yang biasa. Padahal Levi cantik, dia pengen wajah orang yang enak, semua mau enak, maka kita bersyukur. Kita nyari banyak hidung, badan, telinga, tangan. Terima kasih Tuhan, kita bersyukur karena ada tumbuh bagus, dia bersyukur. Tuhan, kenapa gigi aku jelek, lambung aku jelek, kenapa dia tidak bersyukur. Udah gitu aja. Oke. Thank you, Jor. Ivan, ada? Komplit ya. Waduh, scan, share screen. Empat hal yang kita dapat dari bersyukur. 1. Kita dapat tidur tenang, 3 elemen ketenangan. 2. Iman. Kita percaya Tuhan pasti menolong, menyelesaikan kalau kita punya masalah. 3. Pengharapan. Kita berharap besok bangun, berharap semuanya akan menjadi baik. 4. Kasih. Kita percaya bahwa Tuhan Maha Kasih yang menguatkan kita. Gratitude adalah proses berpikir. 1. Tidak bersyukur membuat kita emosi tinggi, marah, iri hati, berpikir negatif. 2. Bersyukur membuat kita bisa kendalikan emosi. Kita punya identitas seperti nama, jenis kelamin, makanan yang disukai, dan lain-lain. Kita harus punya kesadaran bahwa kita orang yang dihargai, diberkati, karena kita adalah makhluk yang indah di hadapan Tuhan. Gitu. Okay, thank you. Thank you, man. In 2 minutes, Yes, we're gonna leave this exactly. place. So just prep yourselves for it.
Okay, it's free time. Yuhu. Oh, the first day that we signed up for Monday.com, our department was already able to connect our process. Nico. Kalau tiba-tiba bilang terima kasih. Oh, tadi siapa yang bilang annyeonghaseyo? Misha nggak sih? Hansen Kan Mohe. yang manggil lu. Hansen Mohe. Hansen Mohe. Pasti nggak tahu artinya. Mohe. Are you? Oh, wait. Oke. Sudah 11:15, semuanya dibuka lagi videonya ya. Lanjut ya. Oke, lanjut. Kita akan bahas yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga dan yang keempat. Tadi sudah bahas yang pertama untuk meningkatkan kualitas tidur. Yang kedua untuk meningkatkan kualitas emosi dan mood. Nah, yang ketiga adalah untuk meningkatkan kualitas daya juang. Ya. Yang ketiga ini adalah meningkatkan kualitas daya juang atau dalam bahasa Inggrisnya increase resilience. Ya. Resilience. Nah, kenapa yang namanya bersyukur itu meningkatkan daya juang? Karena kalau misalnya katakan kamu ingin sukses, semua mau sukses kan? Sukses dalam hal banyak lah, ini kita bicara sukses banyak hal. Kita perlu melewati setiap tahap. Ya, ini namanya tahap. Ya. Nah, pada saat kamu mempraktekkan mengucap syukur, belajar mengucap syukur, dan ingat mengucap syukur itu apa? Tadi adalah proses berpikir, thinking ya, tentang apa yang kamu punya, thinking of what you have. Ini adalah namanya gratitude ya. Jadi kemampuan berpikir, mencari tahu apa yang kita punya. Nah, kenapa ini meningkatkan daya juang? Ya, kenapa orang yang gratitude itu kemampuan daya juangnya semakin baik? Perhatikan, karena kalau misalnya kamu sekarang ada di level 1, ya, lalu kamu naik lagi ke level 2, ya. Nah, kalau kamu tidak bisa mengucap syukur, berarti kamu tidak tahu apa yang kamu punya saat di level 2. Saya pakai contoh siapa ya? Meisha deh, Meisha. Contoh Meisha di sini. Ya. Contoh Meisha. Meisha bilang, aku tuh bagus kalau nyanyi. Aku tuh bagus kalau nyanyi. Oke. Berarti nilai nyanyi dia katakan 8 lah misalnya. Ya. Tetapi kalau Meisha melihat kemampuan dirinya tidak 8, tapi dia diskon jadi 6, dan dia mulai mencari apa sih yang dia nggak punya, dia merasa mulai tidak bersyukur, dia tidak bisa lagi naik ke level berikutnya. Kenapa? Karena dia tidak akan mampu untuk naik ke level berikutnya. Jadi kenapa bersyukur itu meningkatkan daya juang? Supaya setiap tangga itu dia mampu bersyukur atas apa yang dia punya kekuatan lagi. Masuk lagi ke level berikutnya, masuk lagi ke level berikutnya, masuk lagi ke level berikutnya. Paham? Jadi intinya dia tuh tahu apa yang dia kejar gitu ya, Mister ya. Iya, Karena dia betul. sudah tahu apa yang sudah dia punya sekarang. Yes, karena gratitude itu adalah salah satu sikap yang dimiliki oleh
pemenang, winner. Winner ini apa? Matanya ke depan. Ya, jadi winner itu memperhatikan tujuannya di depan. Dia tidak terikat sama yang namanya di belakang. Jadi ini kalau ini past, ini future, ini now. Mata dia ke depan, tetapi dia hidup di masa sekarang. Kalau orang yang hidup di masa depan, ya dia akan gampang khawatir, worry. Wah, masa depan saya bisa atau enggak ya? Bisa apa enggak ya? Tapi kalau dia hidup di masa lalu, dia akan menjadi orang whining. Orang yang suka nge-grumble. Ya. Makanya kenapa gratitude penting? Karena gratitude ini adalah sikap berpikir, mencari tahu apa yang kita miliki, mencari tahu apa yang kita alami, mencari tahu apa yang kita punya, sumber-sumber yang kita punya, siapa saja yang bisa menolong kita, dan waktu itu terjadi, kita menjadi seorang pemenang. Ya. Kalau, wah aku nggak punya ini, nggak punya itu, aku nggak punya ini, nggak punya itu, aku nggak kayak si A, nggak kayak si B, itu whining. Atau, aduh aku khawatir ya, apa bisa ya, apakah aku bisa jadi penari yang baik, apakah aku bisa menjadi penyanyi yang terkenal, apakah aku bisa. Nah, itu akan menjadi worry. Makanya kenapa resilience itu penting. Tetapi resilience ini nggak mungkin bisa resilience tanpa mengucap syukur. Begitu. Paham sampai sini? Silakan mau difoto boleh. Sebelum saya masuk ke level yang keempat. Difoto. Ya udah lewat deh. Udah dihapus ya. Bentar. Baru difoto Mister tutup. Cepetan. Yang cepet dong. Nih tuh. Silakan. Tuh. Aduh, handphone aku kecil. Oke, udah. Oh my God, so many thinking. Masih ingat nggak graduation day? Yang Miss Shirley ngajarin kita yang Aladdin itu. Yang mana? Gak tahu ya, Miss? Itu tahun 2018, Miss, yang masa-masa SD. Yang choir. Iya. Graduation Day 2019. Ih, 2019 mah kita lulus. Beda, setahun sebelumnya, Sen. Aku pikir 2019 loh. 2019 tuh kita yang Cherry Bell. Kamu yang itu loh, kamu yang nari. Di 2019 kita choir dulu, Aladdin. Enggak, 2018 choir. Emang ya? Iya. Kok nggak inget aku yang... Jadi aku cuman yang cari... Fecu, Mesya, masih pada inget rencana Australia? Anjir lu ya.
Kamu Ya masih ampun. ingat gak nih, Itu tuh Pola? apa namanya? Kayak nggak bisa, maksudnya bisa-bisa aja. Cuman corona, gimana caranya? COVID. Iya. Plus juga gue ada rencana lain yang lebih gede dari itu. Sebenarnya Korea Gua ada aja yuk planning yang ketemu gede. pacar gue, mau nggak? Tau nggak sih? Kita tuh apa rencananya mau ke itu Pelabuhan Ratu mau nganyutin Hansen di pantai selatan. Pengen ketemuin Hansen sama ibunya. Oke. Ya nanti dihanyutin aja nanti ya. Sekarang ntar dulu ya, belajar dulu. Oke. Lanjut lagi. Sudah? Yang ketiga sudah tahu? Ada pertanyaan nggak yang ketiga? Mister, aku mau rekap aja sih, Mister. Aku masih kurang paham. Berarti yang ketiga itu intinya meningkatkan kualitas daya juang itu adalah salah satu sikap yang dimiliki pemenang. Pemenang itu memperhatikan tujuannya di depan untuk menjadi lebih baik. Nah, kalau Ya. kita nggak bisa bersyukur, kita tidak akan bisa berjuang karena kita tidak tahu apa yang kita miliki dalam diri kita. Yes. Jadi waktu dia sampai di level 2 sini, misalnya katakan ya, dia sampai level 2 sini nih. Level 2 sini. Ini pertanyaannya kan ada pertanyaan. Saya punya apa? Contoh misalnya sekarang Firly sudah sampai level 2. Itu Firly harus fokus sama apa yang kamu punya. Tapi kalau dia fokusnya kepada orang lain, iri hati kepada orang lain, dia tuh jadi turun gitu. You know what I mean? Ya, jadi dia perlu fokus kepada apa yang dia punya nih. Di level 2 ini saya punya apa ya? Saya sudah dapat apa? Saya sudah berhasil apa? Bersyukur. Nah, dia bisa naik ke level berikutnya. Tapi kalau di level 2 misalnya katakan dia nggak bisa bersyukur, dia cari apa yang dia nggak punya. Wah, orang lain tuh punya ini ya, oh iri. Nah, rasa iri itu membuat dia turun ke bawah. Oke, guys, understand? Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang berikutnya ya. Yang berikutnya itu level yang keempat. Tinggal waktunya tinggal sedikit lagi ya. Yang keempat itu apa? Yang keempat itu adalah meningkatkan, increase your happiness. Meningkatkan kebahagiaan. Kenapa ke orang bersyukur itu meningkatkan kebahagiaan, bisa semakin bahagia? Karena gini, perhatiin ya. Bahagia itu tidak pernah ditentukan sama yang dari luar. Ya. Jadi katakan kalau kamu punya mobil baru itu paling lama umurnya menurut survei itu 2 bulan. Habis itu kita udah nggak happy lagi. Kita punya rumah baru itu paling kuat itu bahagianya itu cuma 2 tahun. Jadi pertanyaannya sekarang, kebahagiaan kamu itu dari mana sumbernya? Ya. Dari outside apa dari inside? Kalau dari outside ini bentuknya barang. Ini bentuknya kegiatan, activity. Tapi kalau dari inside ini bentuknya apa? Gratitude. Jadi orang yang bisa bersyukur ya, kalau orang yang bisa bersyukur itu adalah proses dari dalam diri dia, inside. Nah, waktu dia punya kemampuan bersyukur dari dalam dia akan menghasilkan rasa bahagia. Ya. Tapi kalau orang ini berpikir kebahagiaan itu datang dari luar, ya nggak lama, nanti juga nggak bahagia lagi, bosen lagi. Jadi kembali lagi, karena from inside out, insight-nya apa? Proses berpikir. Ya, mencari tahu lagi, thinking of what I have. Oh, Inside Out. Kayak seperti film itu. Yes. Nah, out-nya apa out-nya? Out-nya adalah perkataannya dia, perilakunya dia. Itu ketahuan. Ya, jadi dia misalnya mengucapkan syukur, aduh terima kasih, thank you. Sikapnya apa? Ya udah, sikapnya berarti apa? Orang kalau yang
bersyukur itu sikapnya apa ya? Sikapnya relax, tenang. Gitu. So the question is, kalau kamu mau semakin happy, kamu perlu apa? Perlu yang namanya kemampuan untuk mengucap syukur dengan baik. Nggak ada cara lain. Karena kemampuan bersyukur itu datang dari luar, bukan datang dari dalam. Oke? Pertanyaan? Itu Maksudnya yang kemampuan bersyukur datang dari luar gimana, Mister? Misalnya, ada gak orang yang bahagia karena kegiatan sesuatu? Banyak. Contoh, hey guys, besok kita mau karakter camp ya. Iya. Senang gak? Wah, Senang. senang kan? Wah, aku happy. Sampai gak bisa tidur. Bener gak sih? Karena saking happy-nya. Tapi begitu karakter campnya selesai, rasa bahagianya turun nggak? Turun kan? Turun. Ya dong. Miss Firly. Merasa kangen. Ya, Miss Firly. Beli handphone baru. Seneng nggak? Seneng. Handphone barunya dilapin, dijagain. Bahagia kan? Berapa lama? Punya mobil baru. Seneng nggak? Seneng. Berapa lama? Punya rumah baru. Tadi kan ada surveinya tuh. Kalau rumah tuh 2 tahun. Terus punya pacar. Seneng nggak? Seneng. Punya pacar itu surveinya tuh paling lambat setahun. Menikah, surveinya bahagia. Menikah, surveinya berapa lama? Cuma 2 tahun loh. Loh, berarti gimana dong kalau gitu? Nah, makanya, kalau kamu menikah dan kamu nggak pernah mengucap syukur, besok-besok kamu ngeliat pasanganmu tuh empet. Coba tuh tanya Miss Firly, empetnya kapan coba? Kesenangan sementara. Ya, coba Miss Firly. Berarti jadi sumber rasa kebersyukuran itu dari luar, tapi yang kita rasakan dari dalam gitu, Mister ya? Ya, kalau dari luar itu tidak akan permanen, tidak akan kuat, tergantung. Ya, contohnya kayak kamu kan sudah nikah, aku udah nikah. Kita tuh bahagianya nikah tuh kapan sih? Kan kita awal-awal. Makanya kan nih, kamu kan udah pada belajar ya, yang di kelas ini udah belajar nih tentang menikah. Jadi waktu kita menikah ya, punya pasangan, ya ini berdua ya, ini pakai rok. Ya, cewek. Ya kan? Ini in love nih, in love. Cie, sarangnya. Ya. Nah, ini kan waktu pacaran, dating, senengnya minta ampun kan? Oke. Married, just masuk pernikahan, marriage. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, terus sampai ke sana. Ini di tahun pertama, kedua, ketiga, ini bisa berhenti nih. Di sini nih. Kenapa? Karena kalau dulu waktu pacaran, kita tuh terima semua kan. Yang dia nggak bisa, pokoknya I love you. Mau kamu bagaimana, I love you, ya kan? Tapi begitu sudah menikah setahun, 2 tahun, semakin kelihatan tuh yang namanya kelemahannya dia. Nah, kalau kita nggak bisa bersyukur, yang ada bukan gratitude, yang ada apa? Rasa tidak bersyukur. Apa itu rasa tidak bersyukur? Grumble. Gitu. Ya. Jadi makanya kenapa yang membuat pernikahan bisa panjang itu adalah karena dia bisa mengucap syukur. Ya, ini saya putus. Ya. Oke. Mr. Lucky putus, ini internetnya yang satu lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi 4 keuntungan mengucap syukur. Pertama, tidur lebih enak. 2, meningkatkan emosi dan mood. 3, meningkatkan daya juang. Keempat, apa? Meningkatkan kebahagiaan. Ya. Ingat ya, catatannya sampai jam 3 sore, nggak boleh lewat. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada, Mister. Nggak ada. Sekarang Miss Lucky tanya sama kamu. Silakan dijawab di chat. Kamu belajar apa? Kesadaran apa
ya, yang muncul. Nah, kalau kesadaran ingat ya, bukan bersyukur penting, bukan. Hal apa yang dari hidupmu, misalnya, aku diingetin untuk mengucap syukur, punya tempat tidur aja mengucap syukur. Nah, itu namanya kesadaran. Jadi yang berhubungan sama hidupmu, apa? Silakan dimasukin di chat. Nah, nih jadi harus tetap bersyukur, Nah, ini kesadaran boleh, tapi coba cari yang lebih detail apa? Silakan belajar, berpikir, ayo. Apa? Yang tadi waktu kamu dengar ada satu kesadaran baru yang muncul apa? Oke, aku juga lebih sadar banyak hal untuk bersyukur, bahwa aku juga memiliki sesuatu untuk bersyukur. Ya, apa? Satu-satu aja, sebutin satu aja. Ya, silakan. Masih bisa bangun pagi hari, oke. Ya, oke, good. Ya. Oke. Ya, thank you. Ya, silakan. Ya, bagus. Terima kasih. Aku bersyukur bahwa aku tidak ketimpa TV tadi. Ya. Thank you, Michelle. Yang lain mana yang lain? Ayo. Angel nggak ada nih. Angel S3 mana nih? Angel S3? Angel. Angel S3? Nggak denger ya? Ya, thank you. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, makasih. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Topiknya baru minggu depan. Silakan Miss Firly. Oke, thank you Mr. Loki. Oke guys, seperti yang Miss Firly bilang tadi, ini kan catatannya udah ya. Kalian sudah catat semua. Jadi sebelum live, kalian boleh upload di Google Classroom yang sudah disediakan oleh guru kalian ya. Kalau CFP kan minggu kemarin udah disediakan, S3 juga sudah ya. Jadi tinggal di-upload aja sebelum kalian live. Setelah upload baru kalian boleh live. Thank you Mr. Lucky. Sampai ketemu lagi di hari Jumat depan. Catat ya, kalau sampai kamu nggak upload, berarti kamu dianggapnya absen. Ya, dianggapnya absen, kamu nggak hadir. Oke, thank you. Bye-bye. Thank you, Bye bye, Miss. Mister. Bye. Bye. Bye, thank you. Yes, live, yes. Aku mau tanya.